Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast muslimahdesa.id. Nah, jadi kemarin hari Rabu aku nggak bikin podcast karena memang lagi struggle banget. Struggle-nya ini karena orang tua lagi bertengkar. Aku sebagai seorang anak juga bingung ya. Aku harus menempatkan posisi di mana gitu. Apakah aku harus membela ibu ataupun membela bapak gitu. Jadi pada akhirnya setelah aku pikir-pikir, aku berada di posisi tengah gitu. Maksudnya tidak membela ibu, tidak membela bapak, dan hanya melihat kejadian itu gitu. Karena aku inget banget kata Ustadz Abdul Somad, ketika orang tua kalian bertengkar, mau seperti apapun kalian berkata-kata, menyampaikan opini, argumen ke orang tua, kalian bakal tetap jadi anak kecil bagi mereka gitu. Jadi di situ aku kayak berpikir, gimana ya caranya ya biar aku nggak menempatkan diri di posisi yang salah. Akhirnya aku berada di tengah, aku tidak membela ibu ataupun bapak, tapi aku hanya membiarkan kayak mengamati apakah yang akan terjadi selanjutnya gitu. Kayak ibu memilih untuk diam, bapak memilih untuk diam, kayak tapi ketika mereka memilih untuk diam, mereka saling menyerang satu sama lain kayak di silent treatment yang mereka lakukan itu ya saling menyerang gitu. Dan aku sebagai anak harus gimana ya gitu loh. Nah, bagi kalian yang lagi ngalamin hal itu, nih aku kasih tipsnya ya, biar kalian nggak terbawa suasana juga dan juga kayak kalian tetap menempatkan diri kalian di tengah-tengah gitu. Maksudnya tidak membela ibu ataupun tidak membela bapak. Hal pertama yang harus kalian tahu adalah bahwa yang namanya keluarga pasti bakal ada masalahnya. Nah, seperti yang aku rasakan sekarang, setiap keluarga akan selalu memiliki masalah. Jadi, nggak usah terlalu masuk ke dalam pikiran ataupun jadi, apa ya, jadi pemikiran bagi kalian gitu. Bahwa intinya pegang aja prinsip bahwa semuanya pasti berlalu, masalah akan berlalu gitu. Cuman, respon kita terhadap masalah itulah yang terpenting. Nah, yang kedua adalah yang perlu kalian ketahui adalah tetap posisikan diri di tengah-tengah. Itu tidak membela ibu ataupun tidak membela bapak. Yang mana kalian tetap berkomunikasi dengan ibu, tetap berkomunikasi dengan bapak karena permasalahannya itu adalah antara kedua belah pihak ini. Jadi kita tidak perlu ikut campur dan kita tetap memposisikan diri kita sebagaimana seperti biasa, itu kalian tetap, eee, berinteraksi dengan ibu dan juga, bapak gitu kan. Terus selanjutnya adalah yang ketiga adalah kalau semisal masalah itu berlarut-larut, berhari-hari gitu, ada baiknya kalian sampaikan ke, saudara kalian yang lebih punya apa ya, punya power gitu loh. Punya power di mana bapak sama ibu, bakal dengerin gitu loh. Jadi ketika kalian ngasih tahu ke saudara kalian yang lebih punya power gitu, nah di situ saudara kalian bakal bertindak kayak, ngasih tahu ke bapak ataupun ke ibu kalau masalah ini pasti bakal selesai gitu loh. Jadi jangan, kucuk-kucuk kayak kalian berusaha untuk menyelesaikan ini padahal pada akhirnya kalian bakal tetap terlihat seperti anak kecil bagi orang tua kalian. Jadi carilah orang yang memiliki power yang lebih besar untuk bisa membantu permasalahan ini. Tapi jika ternyata kalian gak mau, ya udah biarkan saja masalah itu terlebih dahulu, biarkan ibu dan bapak menyelesaikan masalahnya sendiri. Tugas kalian adalah lakukan hal yang aktivitas yang bisa kalian lakukan setiap harinya di rumah. Ini bagi kalian yang di rumah ya, kalau yang bekerja mungkin bisa ya pergi pagi pulang malam gitu, jadi nggak terlalu berasa ya permasalahannya. Cuman kalau yang di rumah ada baiknya, itu step-step yang aku kasih tahu tadi dan selanjutnya adalah tetap beri dukungan buat bapak ataupun ibu karena, apa ya, yang namanya masalah itu pasti akan bikin otak kita mumet gitu. Jadi tetap beri dukungan buat bapak dan ibu. Tapi sebenarnya lebih utamanya itu buat beri dukungan ke ibu gitu. Karena
secara emosional, secara perasaan mungkin akan lebih terpukul, bukan terpukul sih, tapi lebih kayak ibu yang akan merasakan lebih terhadap permasalahan itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian di posisi ini, ya udah, coba dulu step-step yang aku kasih, tapi kalau semisalnya nggak berhasil, boleh kalian DM atau komen aja podcast ini, nanti aku bakal bantu kasih step-step selanjutnya gitu kan. Karena di step aku, masalah ini belum meledak, masih bisa dikontrol, jadi belum sampai pada titik yang meledak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya udah di titik yang melebihi kontrol dan kalian semisalnya butuh teman cerita atau pengen cerita, boleh langsung aja komen, nanti aku bakal hubungin atau kalau kalian pengen konseling gratis, boleh langsung aja DM aku di semua sosial media muslimahdesa.id. And see you the next podcast. Bye-bye. Kayaknya hari ini aku bakal ngerilis 2 podcast karena buat hari kemarin sama hari ini juga. Bye-bye.